Permintaan uang ini adalah jumlah uang yang ingin dipegang atau diinginkan masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Dengan kata lain, permintaan uang ini adalah total dari seluruh permintaan rumah tangga dan yang mana nantinya permintaan uang itu akan berbanding proporsional dengan pendapatan. Jika pendapatan meningkat, maka permintaan juga meningkat, begitu juga sebaliknya. Jika pendapatan berkurang, maka jadi karena uang itu hanya berfungsi sebagai alat tukar, di sini uang itu bersifat netral, yang mana uang itu hanya mempengaruhi tingkat harga dalam suatu perekonomian. Yang mana persamaan teori kuantitas uang klasik itu dinyatakan dalam persamaan MV atau M kali V sama dengan PT atau P kali T, yaitu M merupakan jumlah uang beredar, V itu merupakan kecepatan peredaran uang, dan P itu merupakan tingkat harga, sedangkan T merupakan nilai transaksi yang diukur berdasarkan pendapat. Mengatakan bahwa permintaan terhadap uang atau demand of money itu atau preferensi likuiditas itu tergantung pada yang pertama itu motif transaksi, yang mana motif transaksi ini adalah motif untuk melakukan kegiatan perdagangan seperti tukar menukar atau melakukan kegiatan pembelian barang. Di sini jika pendapatan masyarakat meningkat, maka tingkat uang yang dibutuhkan juga akan semakin meningkat. Ini merupakan grafik dari motif transaksi, yang di sini merupakan uang dan di sini tingkat pendapatan. Maka jika tingkat pendapatan meningkat, maka uang yang dibutuhkan juga akan meningkat. Berjaga-jaga ini itu jika semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk berjaga-jaga. Yang ketiga atau yang terakhir adalah motif spekulasi, yang mana banyak sedikitnya permintaan pada motif spekulasi ini ditentukan oleh tingkat suku bunga. Yang mana tingkat pada motif spekulasi ini akan berbanding terbalik dengan suku bunga, di mana jika suku bunga meningkat atau semakin meningkatnya suku bunga, maka permintaan pada motif spekulasi ini akan semakin sedikit, dan begitu juga sebaliknya. Ini merupakan grafik pada motif spekulasi, yang mana di sini merupakan suku bunga dan di sini merupakan uang. Maka jika suku bunga meningkat, maka permintaan uangnya itu akan semakin rendah karena suku bunga meningkat. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Ada 3 faktor. Yang pertama tingkat suku bunga, tingkat harga, dan ekspektasi. Yang pertama adalah tingkat harga, itu dimana apabila harga suatu barang meningkat, maka permintaan masyarakat akan uang juga akan semakin meningkat. Yang kedua adalah tingkat suku bunga, dimana apabila tingkat suku bunga meningkat, maka permintaan masyarakat kepada uang itu akan semakin kecil. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah ekspektasi. Di sini apabila masyarakat itu meramalkan kondisi ekonomi akan membaik, maka permintaan terhadap uang itu akan semakin meningkat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian, atau singkatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar biasanya dilambangkan dengan huruf M. Macam-macam uang yang beredar ada 3. Yang pertama, M1 sama dengan uang kartal ditambah uang viral. Yang kedua adalah M2 sama dengan M1 ditambah uang kuansi atau near money atau simpanan masyarakat pada bank umum dalam bentuk deposito, berjangka, dan tabungan. Ketiga adalah M3 adalah M2 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka pada lembaga-lembaga keuangan bukan bank. Secara sederhana, penawaran uang atau jumlah uang yang beredar terdiri atas uang logam, uang kertas, simpanan giro, deposito berjangka, berbagai macam tabungan, dan rekening valuta asing milik swasta domestik. Kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang pada umumnya memiliki slope positif. Seperti halnya kurva permintaan uang, jumlah uang yang beredar juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran uang adalah yang pertama, tingkat bunga,
merupakan faktor yang utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika tingkat bunga terlalu tinggi, dunia usaha akan lesu. Dan yang kedua adalah tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat melumpuhkan perekonomian, daya beli masyarakat menjadi rendah, dan perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa yang ditawarkannya. Yang ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Bila tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha. Dan yang keempat, kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Bank Indonesia menetapkan tingkat cadangan tertentu yang sekaligus menjadi pengukur kesehatan bank. Yang kelima adalah nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar. Sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran, tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah juga akan terangkat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan oleh teman-teman tadi. Saya akan menjelaskan pengertian dan juga apa saja yang ada di dalam tingkat bunga equilibrium. Sebelumnya saya akan membahas teorinya terlebih dahulu, yaitu ada teori suku bunga, di mana pengertiannya adalah pada prinsipnya tingkat suku bunga adalah harga atas penggunaan uang yang biasanya dinyatakan dalam persen atau jangka waktu tertentu. Terdapat banyak teori tentang suku bunga, akan tetapi pada tulisan ini oleh saya akan dikemukakan teori-teori yang dianggap penting untuk diketahui. Yang pertama itu ada teori klasik. Menurut teori klasik, tingkat suku bunga merupakan permintaan penawaran terhadap tabungan. Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai suatu faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran daripada investable fund yang bersumber dari tabungan. Keperluan spekulasi, yaitu motif memegang uang untuk keperluan spekulasi dan mencari keuntungan, sebagaimana motif berjaga-jaga. Motif permintaan uang untuk spekulasi ini timbul akibat adanya ketidakpastian di masa yang akan datang. Keynes mengatakan bahwa motif ini berdasarkan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengetahui apa yang akan terjadi di masa datang. Di sini dalam teori Keynes, suku bunga dibedakan menjadi dua, suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal adalah rate yang diamati di pasar, sedangkan suku bunga real adalah konsep yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya. Suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi, yang diharapkan tingkat suku bunga juga digunakan pemerintah untuk mengendalikan harga. Ketika tingkat harga tinggi, di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi, akan diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan tingkat suku bunga yang tinggi, diharapkan kemudian adalah berkurangnya jumlah uang yang beredar, sehingga permintaan agregat pun akan berkurang dan kenaikan harga bisa diatasi secara teori tingkat bunga. Yang dibayarkan bank adalah tingkat bunga nominal yang merupakan penjumlahan tingkat bunga real inflasi. Beberapa hal penting yang dapat ditarik dari teori bunga menurut pendapat klasik antara lain teori klasik flow theory, artinya tabungan dari dan investasi mengalir ke pasar berdasarkan unit waktu. Bila pasar keuangan analog dengan pasar biasa maka tabungan merupakan arus dana pasar dan permintaan investasi adalah arus dana dari pasar agar berada pada kondisi keseimbangan. Maka kedua arus tersebut harus berada dalam keseimbangan, yaitu ke dana tabungan harus sama dengan arus dana investasi. Tabungan investasi dan investasi menjadi seimbang di semata-mata ditentukan oleh tingkat bunga di pasar. Apabila kedua arus itu tidak harmonis, maka keseimbangan akan melalui perubahan-perubahan tingkat bunga. Rencana-rencana investasi dianggap elastis terhadap tingkat bunga. Teori klasik ini merupakan kelemahan, di mana dalam penentuan tingkat bunga peranan moneter tidak ada. Selain itu, klasik juga mengabaikan perencanaan kredit murni yang menentukan tingkat bunga. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bank sentral.
Bank sentral adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna mempengaruhi variabel ekonomi. Pada awal perkembangannya, fungsi bank sentral adalah sebagai bankir dari sistem perbankan, sehingga bank sentral dapat memberikan pinjaman jangka pendek kepada perbankan guna menutupi kebutuhan dana. Di Indonesia, peran bank sentral dilakukan oleh Bank Indonesia, yang berawal dari The Javas Bank yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 28 Januari 1828. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, bank tersebut dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia di bawah wewenang pemerintah Indonesia. Pada awal periode kemerdekaan, Bank Indonesia masih melakukan usaha komersial. Namun, dalam perkembangannya, usaha tersebut dihentikan, apalagi semenjak krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Bank Indonesia diindependensiasi untuk fokus pada satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud terdiri dari dua aspek. Yang pertama, kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing atau kurs. Tugas bank sentral di Indonesia ada 3. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Baiklah, selanjutnya saya Aura Medina Rahmatunisa akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini adalah tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Kebijakan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di dalam pasar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Lalu selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter ini, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua ada kesempatan kerja, yang ketiga kestabilan harga, dan yang keempat keseimbangan neraca pembayaran.